Oke, semua selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Ya, hari ini hari apa? Hari Selasa. Ya, hari Selasa. Kita belajar. Oke, buku baik. Kita belajar bahasa Indonesia. Ya, mari kita sebelum kita mulai kita berdoa. Berdoa. Semua lipat tangan. Semua lipat tangan begini. Mari kita berdoa. Berdoa. Semua lipat tangan begini. Bapa, dalam nama Yesus, kami sangat bersyukurmu sebelum kita mulai pelajaran. Kita bersyukur kepadamu karena Tuhan menolong, memimpin bersama-sama juga. Bimbinganmu, pertolonganmu, Tuhan kita bersama-sama juga. Yang anak-anak yang tidak mengerti, tidak paham, Tuhan kita bersama-sama juga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau kami silakan dalam tangan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, kita mulai belajar bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Kita belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pengertian atau motivasi. Motivasi belajar. Belajar itu kita menulis. Apalagi? Membaca. Ya, ini motivasi dan karakter. Kita belajar motivasi adalah satu faktor yang pengaruh. Harus ada pula. Pengaruh. Motivasi adalah pengaruh. Siswa pengaruh apa? Main kelereng itu pengaruh. Tidak tugas, tidak jaga adalah pengaruh atau bentuk-bentuk faktor yang pengaruh. Yang kedua, bagian B, motivasi dalam belajar yaitu mendorongkan kepada anak-anak. Saya kamu atau tidak? Motivasi adalah belajar atau mendorongkan kepada anak-anak. Anak-anak harus kita belajar duduk baik, menulis matematika, menulis apa? Bahasa Indonesia. Apalagi menulis, menghitung. Motivasi dalam belajar yaitu mendorong manusia untuk membuat motivasi dalam merupakan bergerak dari setiap kegiatan dan kerja. Sepertinya contoh ini Novita ini adalah dia menjual apa? Menjual kopi. Dia adalah anak belajar. Harganya ini harus kita belajar. Contohnya Minggu sebagai pekerja apa? Bengkel. Harus kita bongkar pasar. Sepertinya motor, mobil. Ini namanya bergerak atau motivasi dalam kerja. Menentukan arahan perbuatan, yakin tujuan kehendak ucapan. Yang ketiga, menyadari perbuatan yakni menentukan perbuatan yang dikerja serasi dipunyakan tujuan.
Yang berikut bentuk-bentuk motivasi di sekolah. Motivasi bentuk-bentuk di sekolah adalah guru yang memberikan kepada apa? Kemampuan berpikir untuk anak-anak harus kita belajar. Belajar apa? Bahasa Indonesia apa? Mencerita dongeng. Tema apalagi? Riwayat hidup. Riwayat hidup apalagi? Musim kemarau. Apalagi kebakaran. Apalagi tanah longsor. Itu dalam bentuk-bentuk di sekolah. Sekolah adalah harus kita bentuk-bentuk motivasi sekolah. Kelakter itu harus kita belajar sekolah. Belajar di sekolah harus kita anak-anak kemampuan berpikir itu belajar. Ya toh? Ya. Yang berikut ciri-ciri peserta didik yang mempunyai motivasi belajar. Belajar apa? Belajar di sekolah. Belajar di rumah. Belajar di rumah itu adalah apa? Mencuci pakaian, cuci piring, masak, apalagi ini belajar di rumah. Belajar kalau di sekolah harus menghormati guru, bapak guru, dan ibu guru, bapak guru yang ajarkan harus kita mendidik kepada anak-anak. Ya, motivasi belajar tekun menghadapi tugas dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama. Yang kedua, menghadap kesulitan tidak lekas putus asa. Yang ketiga adalah menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Coba anak-anak, kalau anak-anak datang dari di rumah di sekolah untuk apa tujuannya? Mau tujuannya mau belajar. Belajarnya apa? Mencerita bahasa dongeng, riwayat hidup. Apalagi contohnya contoh apa? Kebakaran sepertinya rumah pribadi saya. Itu apalagi tanah longsor. Apalagi tanah longsor, kebakaran, musim kemarau. Itu adalah kita belajar. Itu mencerita riwayat hidup. Orang tuanya. Oh, cerita begini. Anak itu harus dengar baik. Sepertinya tua, tete atau nenek harus kita dengar baik. Supaya itu nyamannya mencerita dongeng kepada orang tua. Ya, yang berikut motivasi untuk belajar. Apa motivasi untuk belajar? Memacu kepada kemampuan anak-anak merasa minat. Baca anak seperti
artinya cerita riwayat hidup. Memahami dalam bahasa Indonesia suatu hal yang peristiwa kejadian. Peristiwa kejadian itu contohnya. Ini anak ini naik mobil sama teman. Dia tabrakan dengan motor. Ini adalah kejadian peristiwa. Harus kita cerita kepada orang tua. Cerita kepada nenek. Ya, yang berikut sumber belajar mencerita riwayat hidup memahami sepertinya buku-buku gambar buku-buku gambar cerita riwayat hidup. Apakah kita lihat buku gambar cerita? Buku gambar cerita adalah menceritakan tentang apa? Riwayat hidup, cerita dongeng. Apalagi cerita apa? Watak. Menceritakan cerita riwayat hidup. Watak. Ada yang paham? Ada yang mengerti? Ada yang belum mengerti? Siska. Ada yang sudah mengerti? Coba saya tanya anak-anak, bentuk-bentuk motivasi adalah apa? Bentuknya apa? Bentuk motivasinya adalah anak-anak harus dapat hadiah. Anak-anak harus dapat memuji Tuhan. Anak-anak harus dapat ulangan. Anak-anak harus dapat tugas dari guru. Itu harus kita dapat. Bentuk motivasi belajar. Semua bisa mengerti? Bisa paham? Oke. Saya kasih bagikan tugas. Coba ini. Kamu pindah sana. Tugas. Balik. Tunggu. Ya. Duduk. Ya. Kau pindah sana. Saya kasih tugas. Balik. Ya. Sudah. Duduk. Kasih tinggal. Duduk. Saya kasih tugas. Duduk.
riwayat hidup. Ya, saya kasih tugas motivasi memberikan dorongan luas biasa terhadap seorang anak-anak. Ya, yang kedua, bentuk-bentuk motivasi di sekolah. Bentuk-bentuk motivasi di sekolah. Belajar siswa. Buah ini saya kasih tugas. Coba kerjakan. Coba kamu kerjakan. Yang kedua itu bentuk-bentuk motivasi di sekolah. Belajar siswa. Itu saya kasih tugas kelompok. Kamu kerjakan dulu. Kerjakan. Ya, kamu kerjakan dulu. Kerjakan. Dua ini saya kasih tugas. Saya kasih tugas. Lima menit. Saya kasih tugaskan 5 menit. Saya kasih tugas 5 menit. Sesudah 5 menit, Pak Guru mau lihat nilai. Saya kasih tugas 5 menit. Pak Guru lihat, saya kasih nilai. Kamu sudah? Sudah. Oke, duduk balik. Balik saja, duduk balik. Padahkan tugas. Coba balik. Ya, balik. Oke, duduk baik. Oke. Semua saya kasih tugas. Saya kasih menjelaskan metode belajar adalah memberi tugas, memberi hadiah, puji-pujian dan sebagainya. Saya bilang gue pulang. Puji-pujian dan memberi tugas semua harus kita apa? Memberi ulangan. Itu namanya bentuk motivasi di sekolah. Metode adalah belajar di sekolah. Sekarang kegiatan pembelajaran adalah memberi apa? Berdoa. Salam kembali. Harus kita berdoa bersama dengan guru. Siswa harus hormati kepada guru, ibu guru dan bapak guru. Ya, siswa harus dibagikan 3 atau 2 kelompok.
buku gambar Cerita. Cerita apa? Riwayat hidup. Riwayat apa? Mencerita dongeng. Contohnya musim kemarau. Apalagi tanah longsor. Kebakaran. Gunung berapi. Itu harus mencerita kepada orang tua. Sekarang sumber belajar adalah buku apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah sumber belajar. Bahasa Indonesia. Kita belajar mencerita anak atau mencerita dongeng. Waktu ini anak ini, dia waktu bulan Juni. Saya kasih contoh. Ini anak ini bulan Juni. Dia liburan. Dia pergi sama om. Om dia turun di kota. Dia cerita dia kembalinya kepada orang tua. Mama, om dengan saya kita 2 pergi ke kota. Naik mobil. Kita beli Markisa. Kita beli apa? Rambutan. Mencerita kepada orang tua. Mencerita kepada nenek. Mencerita kepada teman atau saudara. Semua paham? Semua mengerti? Oke, kita yang terakhir sumber belajar adalah belajar apa? Motivasi adalah belajar. Motivasi belajar bahasa Indonesia. Semua siswa sudah paham? Semua paham? Semua mengerti? Oke, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita ada nama-nama yang saya kasih apa? Coba Pak satu orang tulis nama-nama dulu. Ya, tulis nama-nama. Ya. Semua perempuan berapa? Semua perempuan. Oke, semua perempuan. 2, 4, 6, 11. Oke. Kita berdoa. Sebelum kita berdoa, semua lipat tangan begini. Teman. Semua lipat. Semua lipat tangan begini. Kita berdoa. Papa, terima kasih dari awal sampai akhirnya Tuhan kita bersama-sama juga. Anak-anak yang kita tadi belajar, motivasi belajar dalam sekolah, Tuhan Engkau memberikan bimbingan-Mu, dorongan-Mu, Tuhan kita bersama-sama juga. Yang anak-anak yang tidak mengerti, tidak paham, Tuhan Engkau ajarkan supaya anak-anak juga lebih pintar daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, semua selamat siang. Baik dan terima kasih.